Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita bersama dalam majelis kalam salaf, majelis kitab Nasaihul Ibad, yang mana kita minta kepada Allah agar pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan manfaat oleh Allah, dan menyebabkan kita semua bisa masuk syurganya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat meneladani Kanjeng Nabi dan kelak dikumpulkan di syurga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita yang mana hari ini sampai pada halaman 26, yaitu qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharaini amin, ila anqal, sampai pada wa 'anin nabiyyi alaihi salam annahu qala, dan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah landasan ma'rifat. Wal-iffatu alamatul yaqin. Dan iffah, memelihara diri dari meminta-minta, adalah tanda yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-ridha bitaqdirillah wa at-taqwa war-ridha bitaqdirillahi ta'ala wa ra'sul yaqini at-taqwa war-ridha bitaqdirillahi ta'ala. Dan adapun pokok keyakinan adalah ketakwaan dan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, ma'rifat kepada Allah itu maknanya adalah mengenal betul siapa Allah. Maka yang bersangkutan pasti akan rajin beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia kenal kepada Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadahnya itu murni ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata ingin dekat dengan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah lantas beribadah, maka ibadahnya itu hanya sekedar untuk menuntaskan kewajibannya saja, atau hanya untuk sekedar melakukan ibadah saja tanpa ada niat khusus. Tapi orang-orang yang ma'rifat, yang mengenal, maka dia akan melakukan ibadah dengan rasa cinta. Maka dari itu, sebagaimana dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Ayo, kalau pengen cinta maka harus kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lihat para ulama kita tatkala mengkaji Al-Quran tiba-tiba menangis, tatkala berzikir kepada Allah, ya, tiba-tiba menangis karena sudah kenal siapa Allah, karena ingin dekat dengan Allah, karena benar-benar memohon ampunan kepada Allah. Dan hal tersebut bisa muncul, nangis itu bisa muncul karena rasa cinta, dan cinta itu muncul karena kenalnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya Allah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah itu banyak caranya, banyak jenisnya. Mengenal sifat-sifat wajibnya Allah, mengenal sifat-sifat jaiznya Allah, mengenal sifat-sifat mustahilnya Allah, mengenal asmaullahil husna, mengenal hal-hal yang Allah perintahkan dan hal yang Allah larang. Itu termasuk daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan ketika kecil ada sifat 20 itu. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, dan seterusnya. Kita sering mendengar itu digaungkan di masjid-masjid, di musola-musola sebelum sholat.
kita dikenalkan oleh orang tua kita, diperintahkan oleh guru-guru kita untuk menghafal akidah tersebut, dikarenakan semata-mata agar kita mengenal Allah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-madad ala qadril mashhad. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung bagaimana pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita kenal dengan Allah, maka karunia yang Allah berikan akan semakin besar. Semakin kita tidak mengenal Allah, bahkan menjauh dari Allah, maka karunia yang Allah berikan akan semakin dikit. Bahkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, wurudul imdad ala hasabil isti'dad wa syawariqul anwar ala hasabi safa'il asrar. Wurudul imdad, datangnya al-madad dari Allah, karunia, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang ala hasabil isti'dad, tergantung kesiapan daripada seorang hamba tersebut. Kalau dia siap untuk menampung madad dari Allah yang begitu banyak, maka dia akan diberikan banyak oleh Allah. Sedangkan apabila hamba tersebut tidak siap menampung madad atau karunia dari Allah, maka Allah akan berikan sebatas mampunya dia. Ala hasabil isti'dad, tergantung kesiapan seorang hamba atau makhluk tersebut. Wa syawariqul anwar ala hasabi safa'il asrar, dan cahaya dan nur yang terang benderang yang Allah berikan kepada manusia itu tergantung atas safa'il asrar, sanubari yang bersih, sanubari yang suci, ya. Tergantung bagaimana kebersihan hati sanubarinya. Kalau hatinya bersih, maka cahaya yang Allah berikan akan banyak. Dan begitu pula apabila kalau hatinya keruh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya secukupnya, atau cahaya tetap banyak Allah berikan, tetapi karena hatinya tidak mampu menerima, maka yang diterima hanyalah sedikit. Ya Allahumma ja'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ma'rifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iffah, adapun orang-orang yang mempunyai sifat iffah, yaitu menjaga kehormatan atau menahan dirinya daripada meminta-minta, pasti tidak akan mengemis kepada manusia meskipun dia memerlukan bantuan. Dia nggak bakal minta-minta, gampang minta-minta sama manusia, ya. Bahkan ada sebuah syair, seorang penyair mengatakan, seorang ulama, la tas'alanna bani adama hajatun was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina tas'alu yaghdabu. Jangan sesekali engkau meminta suatu perkara, suatu hajat kepada manusia, tapi mintalah kepada yang pintunya, pintu rahmatnya, pintu anugerahnya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Ini bedanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Allah akan murka apabila hambanya tidak meminta kepadanya. Semakin hamba tersebut sering meminta kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan senang. Dan kalau hamba tersebut tidak minta, Allah akan murka. Wa bani Adam hina tas'aluhu yaghdabu. Kebalik daripada manusia. Manusia itu jikalau diminta-mintai terus, maka dia akan marah. Beda dengan Allah. Walaupun orang tersebut dermawan, tapi kok terus-terusan diminta, pasti bakal ada marahnya. Wah, ini hakikatnya kita minta kepada Allah, ya. Allah bakal senang, lebih senang ketika hambanya banyak meminta kepadanya. Nah, beda dengan manusia. Ya, karena orang-orang yang iffah itu, ia yakin bahwa semua makhluk hidup telah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan bahwa rezeki yang datang kepadanya semata-mata karena memang diperuntukkan oleh Allah untuknya. Ya. Bahkan Imam Haddad mengatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Yang mana jatah rezeki itu bukan untukmu, maka enggak bakal sampai kepadamu. Dan yang mana sama Allah sudah dijatahkan untukmu, bakal nyampe kepadamu. Ya. Dan itu, hal tersebut, keyakinan seperti itu akan membuatnya puas dan ridho, rela terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa legowo, lapang dada, senang menerima apapun takdir yang ia terima. Ini adalah 3 landasan pokok pembahasan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah.
Baik, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.